Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Terima kasih teman-teman semua dimanapun berada yang melihat video saya. Tolong dibantu di subscribe, di like, dan di komen supaya channel saya bisa berkembang. Di episode kali ini hari Rabu, tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 13 Rabu 2026, bulan Mei. Di sini saya mau biasa memberikan sedikit informasi biasa tentang politik. Kenapa harus tentang politik? Karena masa depan bangsa ditentukan itu dalam politik. Politik yang baik, politik yang benar sesuai undang-undang di negeri Indonesia ini. Baik, saya informasi pertama dari Madilog yang judulnya seperti ini nih, Pangi Sarwi Caniago, soal kelicikan Jokowi guru saya. Nah, ini terkait Pak Jokowi ya. Nah, di sini ada, saya buka ringkasan videonya saja supaya tidak terlalu panjang. Baik, video ini membahas langkah politik mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan siap turun gunung dan berkeliling Indonesia setelah mengklaim kondisi kesehatannya sudah pulih 99,9%. Pengamat politik Pangi Sarwi Caniago. Bang Pangi Sarwi Caniago ini ternyata seorang pengamat politik. Bagus untuk dilihat di channelnya Madilog, silahkan versi fullnya. Memberikan sedikit analisis mendalam terkait fenomena ini. Nah, yang pertama, agenda dibalik turun gunung. Pangi menilai langkah ini bukan semata-mata menyerap aspirasi rakyat, melainkan strategi untuk memastikan keberlangsungan pengaruh politik dan mengamankan masa depan keluarga serta dinastinya melalui PSI. Ternyata di sini Pak Jokowi ingin memperkuat PSI. Nah, kemarin saya melihat channelnya A Guru Tigarut bahwa umat Islam haram itu haram memilih PSI terkait kemarin tentang Pak Yusuf Kalla sama yang memfitnah Pak Yusuf Kalla. Jadi PSI dikatakan oleh A Guru itu haram memilih PSI untuk umat Islam terutama ya. Karena dari narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Ade Armando itu sangat melukai umat muslim terutama yang ada di Indonesia, seperti itu. Makanya A Guru Tigarut berfatwa seperti itu. Kita teruskan saja. Hubungan dengan PSI, Jokowi dianggap memiliki peran sebagai mastermind atau pemegang saham terbesar di PSI. Pantesan para politik larinya ke PSI, ternyata banyak uangnya. Keterlibatan Jokowi dipandang sebagai upaya penyelamatan agar partai tersebut dapat lolos ambang batas parlemen di pemilu mendatang. Nah, gitu, ambang batas parlemennya tidak tahu seberapa persen ya, apa 10, apa 8, apa 7, ataupun 4 ya, nggak tahu berapa batasnya, tergantung. Tetapi katanya ya PSI ada yang mengatakan tidak bakalan lolos lah.
apalagi sekarang banyak huru-hara di PSI itu ya. Ya mudah-mudahan umat Islam mari belajar politik yang baik, terutama buat memperjuangkan hak-hak umat Islam di negeri Indonesia ini. Poin yang kedua, poin yang ketiga, ketidakkonsistenan narasumber menyoroti kontradiksi antara janji Jokowi sebelumnya untuk pensiun dan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa dengan kenyataan bahwa ia justru tetap aktif terlibat dalam pusaran kekuasaan. Naudzubillahi min dzalik. Dari dulu ya Pak Jokowi itu sen kiri belok kanan, sudah tapi belum itu sering beliau katakan. Makanya ayo masyarakat Indonesia belajar cari pemimpin yang punya karakter yang baik, punya karakter yang benar. Jangan seperti presiden-presiden yang sudah banyak menyakiti hati rakyat, terutama umat Islam. Kita lanjut poin yang keempat, dinamika politik. Pangi menyebut politik Indonesia cenderung bersifat dramaturgi. Dramaturgi itu apa ya? Atau penuh dengan desain dan skenario panggung, di mana Jokowi dianggap mahir menggunakan taktik politik dan manuver untuk menghadapi pihak-pihak yang dianggap berseberangan. Oh, jadi politik apa? Politik gorong-gorong apa? Politik apa nggak tahu. Poin yang terakhir, potensi balas dendam. Oh, ternyata di dalam politik juga ada balas dendam ya. Kirain dalam sinetron, ternyata di politik juga ada politik balas dendam. Bang Pangi di sini menyebutkan terdapat analisis mengenai adanya motif balas dendam politik terhadap pihak-pihak yang selama ini mengkritik atau merendahkan keluarga beliau selama masa pemerintahannya. Oh, seperti itu ya. Makanya pantesan kasus ijazah itu dulu ada Bang Tri dan Gus Nur malah dipenjarakan itu. Padahal ijazahnya belum tentu asli apa palsunya kan belum diterangkan di situ. Malah sudah divonis. Sekarang tinggal tunggu Bang Roy Suryo apa masih mau dikriminalisasikan sama Pak Jokowi, tidak tahu, kita lihat saja nanti, karena ini semakin hari semakin panjang permasalahan ini, belum ada penjelasannya tentang penahanan Roy Suryo, Dr. Tipa dan lain-lain, dan juga tentunya tentang ijazahnya itu juga belum dinyatakan asli, belum disidangkan. Seperti itu. Mari kita silahkan yang mau melihat channel lengkapnya di Madilog ya. Madilog itu channel yang bagus sekali buat referensi-referensi kita dalam keseharian, dalam belajar hukum, dalam bertata negara, dan itu sangat terasa dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa merasakan betapa susahnya, betapa capeknya negeri ini ketika yang memimpin itu tidak mempunyai ilmu. Makanya segala sesuatu itu butuh ilmu, jangan asal-asalan jadi pemimpin. Dan semoga bertobatlah pejabat-pejabat yang menggunakan money politik untuk mendapatkan kursi pakai uang, untuk mendapatkan jabatan pakai uang. Sogok menyogok itu kan haram hukumnya. Untuk berbenah, terutama kepada rejim yang sekarang, Prabowo Subianto, silakan supaya berbenah. Anda pernah mengatakan bahwa politik demokrasi itu mahal. Makanya karena mahal itu
Segala sesuatu yang mahal itu pasti berbobot. Kalau demokrasinya mahal, orangnya jujur, insya Allah negeri ini juga akan maju. Negeri ini akan cerdas, keren, cadas. Kata Bang Repli Harun itu, cadas, keren, cadas. Jangan lupa, yang belum sholat silahkan sholat dulu, jangan tinggalkan sholat ya. Kita nantikan episode saya berikutnya. Jangan lupa diaktifkan lombong notifikasinya, tombol notifikasinya supaya video saya bisa ketemu lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya, maklum masih belajar. Ini juga membaca bukan menganalisa ya, cuman membaca. Kalau menganalisa butuh ilmu juga. Silakan cari channel-channel yang sudah pakarnya seperti Hersubeno, Mbak Enggi Beta. Banyak kan sekarang pada bikin channel tentang hukum, tentang filsafat, tentang ilmu mantik juga ada. Guru Tigarut silahkan. Dan jangan lupa channel-channel yang Habib Rizik Syihab, Muhammad Habib Rizik Syihab, silahkan diikuti ya. Itu ulama yang tidak ada kaitannya dengan oligarki, malah melawan oligarki. Kita dukung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong bangsa ini dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kemaksiatan dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.